Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel Cinema Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action fantasi yang berjudul The Odyssey. Berlatar di Yunani kuno, film ini menyoroti perjalanan pulang seorang raja bernama Odysseus pasca bertempur dalam perang Troya. Odysseus lalu menghadapi berbagai makhluk mitologi di tengah perjuangannya untuk reuni dengan keluarga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sebuah pantai yang terletak di wilayah Troya, pasukan setempat berhasil melumpuhkan seorang prajurit bernama Sinon yang menjaga sebuah patung kuda raksasa. Usai membunuh Sinon, pasukan merebut patung kuda raksasa karena Sinon sempat mengklaim bahwa patung itu adalah persembahan untuk Dewi Athena. Cerita lalu beralih memperkenalkan Telemachus yang tinggal di wilayah Ithaka, Yunani. Pada hari itu, Telemachus berkumpul dengan banyak pria yang meminang Ratu Penelope. Di tengah keramaian, Telemachus menyempatkan diri untuk berbicara dengan Penelope. Ternyata Telemachus adalah putra dari Penelope dan Raja Odysseus. Setelahnya, Telemachus bersitegang dengan salah satu peminang bernama Antinous. Penyebabnya, Antinous menyatakan bahwa Odysseus sengaja tidak pulang untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Nah, ternyata Antinous dahulu gagal menjadi anggota pasukan Odysseus untuk perang Troya. Waktu pun terus berlanjut hingga Telemachus menjalani latihan bertarung di bawah arahan Emus. Sebelum menjadi buta, Emus adalah orang kepercayaan Odysseus. Emus selalu menekankan bahwa Telemachus harus bisa menjadi prajurit yang cerdik seperti Odysseus, karena di mata Emus, kecerdikan bisa menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan. Sekembalinya ke istana, Telemachus mengutarakan keinginannya untuk menggantikan Odysseus sebagai raja. Namun Penelope melarang karena merasa putranya masih belum siap. Penelope lalu menceritakan masa lalu saat Odysseus akan pergi ke Troya. Jadi waktu itu Odysseus harus bergabung dengan Raja Agamemnon yang merupakan komandan pasukan untuk perang Troya. Karena jika tidak, maka Agamemnon akan mengambil Telemachus sebagai pengganti Odysseus. Adapun perang tersebut bertujuan untuk menyelamatkan Helen, adik ipar Agamemnon yang diculik oleh orang Troya. Perang yang sama juga dimanfaatkan untuk menghentikan kendali Troya atas rute perdagangan bangsa Yunani. Saat menceritakan masa lalu tadi, Penelope memberitahu Telemachus bahwa keamanan kerajaan Ithaka sedang tidak baik-baik saja. Selain karena sudah lama kehilangan raja, Ithaka juga berpotensi menghadapi serangan kelompok berjuluk Sea People. Di tengah kondisi kerajaannya yang sedang tidak aman, Telemachus membawa orang-orang pilihannya untuk berlayar ke wilayah Sparta dengan misi mencari Odysseus. Sementara itu, Odysseus memang masih hidup sesuai keyakinan Telemachus. Nah, jika dihitung sampai sekarang, Odysseus sudah meninggalkan Ithaka selama hampir 20 tahun. Odysseus pun kini berada di sebuah tempat yang tidak diketahui. Di tempat itu, Odysseus bisa berinteraksi dengan Dewi Athena yang ia puja. Odysseus juga berteman dengan Calypso yang membantunya bertahan hidup. Ternyata Odysseus telah kehilangan pasukannya pasca perang Troya, dan mengejutkannya, Odysseus kehilangan ingatan tentang kehidupannya sebelum perang. Odysseus akhirnya menceritakan apa yang terjadi setelah pasukan Agamemnon berhasil memenangkan perang Troya. Jadi, saat itu Odysseus memutuskan untuk berpisah dari Agamemnon dalam perjalanan pulang. Saat berlayar kembali ke Ithaka, Odysseus dan pasukannya mengambil air dan makanan dari sebuah desa. Ketika kembali berlayar, Odysseus dan pasukannya singgah di sebuah pulau untuk mencari makanan. Akibat memburu seekor domba, mereka pun terjebak di dalam gua hunian sesosok monster Cyclops bernama Polyphemus. Pasukan Odysseus pun tidak berani melawan saat Polyphemus memakan anggota mereka. Saat Polyphemus tertidur,
pasukan Odysseus merancang strategi untuk melarikan diri. Rupanya mereka tidak bisa keluar karena Polyphemus menutup mulut gua dengan batu besar yang tidak mampu digeser oleh pasukan Odysseus. Setelah itu, pasukan Odysseus menusuk mata Polyphemus saat sang monster sedang tidur. Di tengah kondisinya yang kesakitan, Polyphemus sempat mengucapkan nama dewa Poseidon. Waktu pun terus berlanjut hingga pasukan Odysseus berhasil keluar dari gua saat Polyphemus sedang mengeluarkan kawanan domba miliknya. Odysseus selalu memanah Polyphemus sebelum ia menyusul pasukannya. Polyphemus pun mengejar pasukan Odysseus untuk membalas serangan Raja Ithaka itu. Pada akhirnya, pasukan Odysseus berhasil menghindari serangan Polyphemus dan kabur dengan kapal mereka. Di tengah perjalanan, Odysseus mengakui ia memanah Polyphemus untuk membalas kematian para prajuritnya yang tewas akibat serangan monster itu. Kini, pasukan Odysseus baru mengetahui bahwa Polyphemus adalah putra dari dewa Poseidon. Mengingat dewa itu adalah penguasa laut, pasukan Odysseus meyakini perjalanan mereka akan dirintangi oleh Poseidon karena telah menyakiti putranya. Kembali ke masa sekarang, kelompok Telemachus akhirnya tiba di wilayah Sparta. Mereka lalu dibawa ke hadapan Menelaus, Raja Sparta yang juga merupakan adik Agamemnon. Usai memperkenalkan istrinya yaitu Helen, Menelaus menceritakan pengalamannya dalam bertempur bersama Odysseus. Jadi, di tengah perang, pasukan pimpinan Agamemnon tidak bisa menembus dinding yang membentengi kota Troya. Di tengah kebuntuan ini, Odysseus mencetuskan strategi penyusupan yang melibatkan patung kuda raksasa. Setelah sebagian pasukan Agamemnon bersembunyi, giliran Odysseus dan para prajurit lainnya, termasuk Menelaus, bersembunyi di dalam patung kuda. Termakan oleh tipuan Sinon, pasukan Troya akhirnya membawa patung itu ke dalam kota dengan menggunakan tenaga sipil. Kelompok Odysseus lalu melancarkan serangan kejutan hingga akhirnya mereka pun berhasil membuka gerbang dinding untuk pasukan Agamemnon yang sudah menunggu. Momen ini pun akhirnya menjadi awal mula pasukan Agamemnon memenangkan perang Troya dan menyelamatkan Helen. Usai menceritakan pengalamannya, Menelaus memastikan bahwa ia tidak mengetahui kondisi Odysseus pasca perang Troya berakhir. Sementara itu, Odysseus kembali mengobrol dengan Calypso dalam upaya memulihkan ingatannya yang hilang. Kali ini, Odysseus menceritakan perjalanan pasukannya pasca berhasil kabur dari Polyphemus. Jadi, saat itu, kapal pasukan Odysseus berulang kali dihantam oleh badai. Mereka pun meyakini situasi maut ini adalah balasan dari Poseidon atas serangan Odysseus terhadap Polyphemus. Akibat rentetan badai yang mereka hadapi, pasukan Odysseus kehilangan arah untuk pulang ke Ithaka. Saat tersesat, mereka pun menemukan sebuah pulau dan memasukinya. Di tengah upaya mencari makanan, pasukan Odysseus menemukan seorang gadis misterius. Merasa pasukan Odysseus adalah ancaman, sang gadis pun memanggil pasukan raksasa yang bernama Laestrygonian. Pasukan Odysseus pun terpaksa melarikan diri karena mereka tidak mungkin bisa melawan pasukan Laestrygonian. Pada akhirnya, pasukan Odysseus berhasil kabur dengan kapalnya dalam kondisi kehilangan sebagian besar anggotanya akibat serangan Laestrygonian. Waktu pun terus berlanjut hingga pasukan Odysseus berlabuh di pulau lain untuk mencari makanan. Demi keselamatan mereka, pasukan tidak mau lagi berjuang bersama Odysseus. Usai meninggalkan Odysseus, pasukan mendapatkan makanan dari seorang perempuan bernama Circe. Akibat pengaruh sihir Circe, mereka pun tidak bisa berhenti makan hingga terjebak. Circe lalu memanfaatkan situasi ini untuk menyihir pasukan Odysseus menjadi babi. Tak lama kemudian, Odysseus yang baru selesai berburu tak sengaja bertemu dengan Circe. Berkat insting dan pengamatannya yang tajam, Odysseus bisa mengetahui pasukannya telah menjadi babi akibat sihir Circe. Saat memojokkan Odysseus,
Cersei mengakui bahwa ia menganggap semua pria sebagai penjahat kejam. Jadi sebagai hukuman, Cersei menyihir setiap pria yang datang ke pulaunya menjadi hewan. Odysseus lalu meyakinkan bahwa pasukannya hanya berusaha pulang dan tidak berniat jahat. Cersei akhirnya mengembalikan wujud pasukan Odysseus seperti semula setelah percaya bahwa mereka adalah orang baik. Atas izin Cersei, Odysseus memerintahkan pasukannya untuk mengambil makanan yang bisa mereka bawa. Kini Odysseus kembali bersatu dengan pasukannya. Lantas menurut Cersei, kedatangan Odysseus ke pulau itu membuktikan bahwa ia sudah tersesat terlalu jauh. Odysseus pun hanya bisa menemukan jalan pulang jika ia sudah mendapatkan informasi dari arwah Tiresias. Setelah itu, pasukan Odysseus datang ke sebuah pulau dan menjalankan ritual yang menumbalkan darah hewan. Begitu ritual berhasil, pasukan Odysseus memunculkan alam arwah yang dikuasai oleh Dewa Hades. Odysseus lalu berbicara dengan arwah Sinon yang sebelumnya dibunuh oleh pasukan Troya. Ternyata, Sinon dipilih menjadi anggota pasukan Odysseus untuk menggantikan Antinous. Yang mengejutkan, Odysseus diam-diam memperalat Sinon demi memuluskan strategi penyusupan dengan patung kuda. Kini, arwah Sinon dendam kepada Odysseus karena manipulasinya berujung pada pembunuhan Sinon. Setelah arwah Sinon pergi, giliran arwah Agamemnon yang muncul di hadapan Odysseus. Rupanya, Odysseus dinilai sebagai jenderal terhebat dalam pasukan Yunani pimpinan Agamemnon. Nah, sebenarnya Agamemnon berhasil pulang dengan selamat ke wilayah pimpinannya, yaitu Mykenai. Namun, raja itu berakhir dibunuh oleh istrinya, yaitu Clytemnestra, yang merupakan saudari kembar Helen. Clytemnestra pun melakukan perbuatannya untuk balas dendam, karena Agamemnon telah mengorbankan putri mereka kepada Dewi Artemis demi melancarkan perjalanan laut. Usai arwah Agamemnon pergi, Odysseus berbicara dengan arwah Tiresias yang merupakan seorang peramal buta. Sambil menjelaskan rute perjalanan ke Ithaka, Tiresias meramalkan bahwa hanya Odysseus yang bisa pulang dengan selamat, karena menurut ramalan Tiresias, pasukan Odysseus akan tewas akibat berbagai rintangan dalam perjalanan nanti. Tak lama kemudian, arwah pasukan Yunani mengejar pasukan Odysseus untuk menuntut balas atas kematian mereka. Beruntung, pasukan Odysseus berhasil kabur dengan kapalnya. Kembali ke masa sekarang, Antinous berusaha mendekati Penelope. Ternyata sampai sekarang, Penelope belum menerima pinangan siapapun karena sama seperti Telemachus, Penelope meyakini Odysseus akan pulang dan kembali menjadi raja. Di lain pihak, Antinous berambisi menjadi suami Penelope agar nanti ia bisa menguasai takhta yang sedang kosong. Usai menemui Penelope, Antinous baru mengetahui bahwa Telemachus diam-diam pergi ke Sparta untuk mencari Odysseus. Antinous akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Telemachus guna memuluskan misinya untuk merebut takhta. Ternyata Telemachus sebenarnya ingin membunuh para peminang yang bersikap seenaknya di istana. Kembali ke Odysseus, ia bercerita kepada Calypso tentang rintangan yang dihadapi oleh pasukannya selama menempuh rute perjalanan yang diberitahu oleh arwah Tiresias. Jadi waktu itu pasukan Odysseus menutup telinganya dengan lilin agar tidak bisa mendengar nyanyian monster siren. Adapun nyanyian siren mampu menggiring korban ke wilayahnya untuk dimangsa. Odysseus justru nekat tidak memakai lilin agar nanti ia bisa menjadi orang pertama yang selamat dari nyanyian siren. Lantas begitu mendengar nyanyian siren, Odysseus merasa sangat tersiksa secara psikis. Kondisi Odysseus pun membuat anggota pasukan terdorong untuk menyingkirkan lilin dari telinganya. Akibat mendengar nyanyian siren, anggota itu pun tanpa sadar melompat dari kapal dan berenang menuju Pulau Siren. Usai melewati Pulau Siren, pasukan Odysseus berhasil menghindari pusaran air laut yang menyedot apapun di sekitarnya. Tak lama kemudian,
6 anggota pasukan Odysseus dimangsa oleh Scylla yang merupakan monster penghuni laut. Pasukan pun mengecam Odysseus karena sengaja merahasiakan ramalan Tiresias soal rintangan perjalanan mereka. Di sisi lain, Odysseus bersikap demikian agar pasukannya mau berkorban demi melancarkan perjalanan. Odysseus akhirnya mengizinkan pasukannya untuk beristirahat di Pulau Trinakia yang dimiliki oleh dewa Helios. Mereka lalu menghadapi badai dahsyat yang disertai petir yang terus-menerus menyambar. Rupanya, badai dahsyat adalah hukuman Poseidon atas serangan Odysseus terhadap Polyphemus. Calypso akhirnya membuka rahasia tentang kondisi Odysseus saat terdampar di Pulau Ogygia, hunian Calypso. Jadi waktu itu Odysseus dalam kondisi kritis dan terpisah dari pasukannya. Calypso lalu berhasil memulihkan tubuh Odysseus dengan menggunakan bunga teratai sebagai obat. Namun efek sampingnya, Odysseus pun kehilangan ingatan akibat terlalu banyak memakan bunga teratai. Lambat laun, kepedulian Calypso membuatnya jatuh cinta kepada Odysseus. Kini Odysseus sangat terkejut karena baru mengetahui ia sudah hidup bersama Calypso selama 7 tahun. Usai menceritakan rahasia tadi, Calypso menyadari besarnya keinginan Odysseus untuk pulang dan kembali bertemu dengan keluarganya. Karena hal ini, Calypso mengizinkan Odysseus untuk meninggalkannya. Ternyata Calypso adalah nimfa atau dewi alam level rendah. Odysseus lalu menuju Ithaka dengan menggunakan perahu seadanya. Sesuai instruksi dari Calypso, Odysseus berserah diri dalam menghadapi rintangan laut yang menjadi hukuman Poseidon. Rupanya Odysseus mau bersikap pasrah karena Calypso menjamin bahwa Zeus tidak akan membiarkan Odysseus tewas akibat hukuman Poseidon. Beberapa waktu kemudian, Odysseus terbangun dalam keadaan terdampar di sebuah pantai. Dewi Athena lalu memastikan Odysseus sudah sampai di Pulau Ithaka. Di tengah perjalanan menuju istana, Odysseus tak sengaja bertemu dengan Eumaeus. Odysseus lalu menyamar sebagai pengemis yang pernah berperang bersama pasukan Yunani di Troya. Eumaeus pun tidak bisa mengenali Odysseus karena kondisinya yang buta. Eumaeus lalu bercerita bahwa kerajaan Ithaka kini menghadapi masa suram karena istana dikuasai oleh para peminang Penelope. Berkat percakapannya dengan Eumaeus, Odysseus mulai bisa mengembalikan ingatannya tentang Penelope dan Telemachus. Di akhir pertemuan, Eumaeus mengungkapkan lokasi kuil yang akan menjadi tempat Telemachus dibunuh oleh kelompok bandit utusan para peminang. Waktu pun terus berlanjut hingga Odysseus berhasil menemui Telemachus dalam kondisi masih menyamar. Odysseus lalu berhasil menundukkan kelompok bandit di saat mereka telah membunuh orang kepercayaan Telemachus. Berkat aksi Odysseus, Telemachus pun bisa selamat dari upaya pembunuhan yang didalangi oleh para peminang. Setelah itu, Odysseus mengobrol dengan Telemachus. Kini, Odysseus pun menggunakan nama samaran yaitu Sinon. Sesampainya di istana, Telemachus memberitahu Penelope bahwa ia tidak memberikan informasi akurat soal kondisi Odysseus saat ini. Telemachus lalu mendesak Penelope untuk segera menikah lagi agar nanti para peminang mau meninggalkan istana sehingga situasi kerajaan pun kembali normal. Namun Penelope menolak keras karena ia masih ingin mempertahankan Odysseus sebagai suaminya. Penelope juga menekankan bahwa para peminang berambisi membunuh Telemachus maupun Odysseus agar mereka bisa menguasai takhta yang sudah lama kosong. Atas arahan Sinon, Telemachus pun mengadakan jamuan makan untuk mengumpulkan semua peminang di istana. Di tengah acara, Telemachus mengamati interaksi antara Sinon dengan Argos, anjing peliharaan Odysseus yang akan segera mati. Dari situ, Telemachus bisa memastikan bahwa Sinon sebenarnya adalah Odysseus yang selama ini ia cari. Telemachus akhirnya membiarkan Odysseus tetap menyamar sebagai Sinon demi melindungi ayahnya dari ancaman para peminang yang berjumlah puluhan orang. Setelahnya,
Sinon terlibat keributan dengan Antinous. Ketegangan ini pun bermula saat Sinon mengungkit kejahatan Antinous kepada Sinon yang asli. Saat situasinya kembali tertib, Sinon dipertemukan dengan Penelope. Di tengah percakapan mereka, Sinon memerintahkan pelayan Penelope untuk merahasiakan identitas aslinya sebagai Odysseus. Sinon lalu menceritakan aksi pasukan Yunani pimpinan Agamemnon saat mereka berhasil menerobos ke dalam kota Troya berkat strategi patung kuda. Ternyata pasukan Yunani menjarah dan membantai banyak warga sipil yang tidak bersalah, padahal sejatinya perang Troya hanya bertujuan untuk menyelamatkan Helen dan mengamankan rute perdagangan bangsa Yunani. Lebih jauh lagi, pasukan Yunani juga melakukan perusakan yang salah satu targetnya adalah patung Athena. Nah, tampaknya selama ini Athena menggunakan wujud seorang perempuan yang dibunuh oleh pasukan Yunani agar Odysseus selalu mengingat bahwa kekejaman pasukan Yunani di Troya bermula dari strategi patung kuda yang ia cetuskan. Kini, Sinon mengakui bahwa Sea People yang terkenal brutal sebenarnya adalah pasukan Yunani pimpinan Agamemnon. Setelah Sinon menceritakan kebenaran di balik perang Troya, Penelope menjadi kecewa berat kepada Odysseus karena strategi patung kuda suaminya berujung melahirkan aksi keji yang menjadi pelanggaran berat terhadap hukum Zeus. Berawal dari kekecewaannya kepada Odysseus, Penelope merasa bisa merelakan suaminya dan akan segera memilih peminang melalui tantangan. Saat waktunya sudah tiba, Penelope mengumumkan bahwa tantangan untuk para peminang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu menarik tali busur panah peninggalan Odysseus, lalu menembak anak panah yang harus melewati halangan berupa 12 kapak. Lantas, selama tantangan berlangsung, tidak ada satupun peminang yang mampu menarik tali busur panah Odysseus. Antinous akhirnya menyimpulkan bahwa Penelope sengaja mengadakan tantangan yang mustahil untuk ditaklukkan agar tidak ada peminang yang bisa menikahi Penelope. Atas izin Penelope, Sinon maju sebagai peserta baru. Dengan teknik yang ia kuasai, Sinon pun berhasil menaklukkan tantangan. Saat masih memegang senjata panah, Sinon membunuh seorang peminang yang hendak memberitahu semua orang bahwa ia adalah Odysseus. Aksi Sinon lalu membuatnya dikeroyok oleh para peminang. Berkat bantuan Telemachus, Sinon berhasil menundukkan para peminang yang berusaha membunuhnya. Para peminang lainnya pun terpaksa menyerah demi keselamatan mereka. Setelah itu, Sinon membunuh Antinous untuk menghukum kejahatannya kepada Sinon yang asli. Kini semua orang pun baru mengetahui bahwa Sinon yang sedang mereka lihat sebenarnya adalah Odysseus yang telah pergi selama hampir 20 tahun. Mereka akhirnya memberikan penghormatan tertinggi untuk Odysseus karena ia adalah pahlawan perang Troya di mata bangsa Yunani. Setelahnya, Odysseus menemui Penelope dalam kondisi terluka cukup serius akibat pertarungan tadi. Odysseus lalu menegaskan, sampai saat ini ia masih mencintai Penelope dengan sepenuh hati. Pengakuan Odysseus pun seketika menghapus kekecewaan Penelope, sehingga ia pun kembali mencintai suaminya. Saat kondisinya sudah pulih, Odysseus mempercayakan posisinya sebagai Raja Ithaka kepada Telemachus. Odysseus pun memutuskan untuk mengasingkan diri demi menebus semua kesalahannya. Dalam pengasingan itu, Odysseus berlayar bersama Penelope ke wilayah barat yang belum terjamah oleh bangsa Yunani sebagai penghormatan untuk pasukan Odysseus yang telah gugur, dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia keseluruhan alur cerita film The Odyssey yang dirilis pada tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.